Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, sebenarnya King Yudong ini masih ingin membuka mulutnya, dan memohon keringanan hukuman untuk King Yu Fengming. Hanya saja, dia tidak dapat berbicara. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah dibatasi dengan sangat ketat oleh Chu Feng, bahkan ke titik di mana dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Disiksa oleh Chu Feng, King Yu Fengming awalnya mengutuk Chu Feng tanpa henti. Namun ia dengan segera memohon pengampunan, dan berharap Chu Feng akan menghindarkannya. Namun sayangnya, itu tidak akan berguna. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu semua tidak berguna. Chu Feng tidak pernah bersikap lunak lagi penyayang terhadap musuh-musuhnya. Meskipun teman-teman Chu Feng belum pernah benar-benar mengalami kekejaman Chu Feng sebelumnya, tapi itu adalah mimpi buruk yang fatal bagi musuh-musuhnya. Saat ini, King Yu Fengming telah sepenuhnya mengalami kekejaman Chu Feng. Segera, King Yu Fengming tidak lagi mampu menahan siksaan terus-menerus, dan ia pun kehilangan kesadarannya. Meskipun dia telah kehilangan kesadaran, tapi King Yu Fengming masih disiksa dan menanggung rasa sakit yang ditimbulkan oleh Chu Feng. King Yu Fengming saat ini mirip dengan Chu Suang-Suang yang telah disiksa sebelumnya. Meskipun dia sudah kehilangan kesadarannya, tapi dia masih memiliki ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum Chu Feng akhirnya menghentikan siksaannya terhadap King Yu Fengming. Dengan gelombang lengan Chu Feng, tidak hanya serangga di dalam tubuh King Yu Fengming menghilang, tetapi kekuatan menindas yang menahan King Yu Fengming dan King Yu Dong juga menghilang. Adik kecil Fengming, seru King Yu Dong. Setelah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, King Yu Dong segera melompat ke arah King Yu Fengming dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan mulai mendiagnosis kondisi dan cederanya. King Yu Dong tahu betul bahwa King Yu Fengming adalah salah satu individu yang lebih muda, yang pengasuhannya paling difokuskan oleh klan Qian Feather Monstrous mereka. Dia adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa diizinkan untuk mengalami kecelakaan. Jangan khawatir, dia tidak menjadi gila. Aku hanya membuatnya mengalami rasa sakit yang dia bawa pada kakak. Suang-suang kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, King Yu Dong menghela nafas lega, dan dia berkata kepada Chu Feng. Tuan muda Chu Feng, terima kasih telah bersikap lunak. Tapi kamu tidak tahu betapa pentingnya Fengming bagi klan kita. Sekarang kamu telah melukainya hari ini, bahkan jika aku tidak ingin melihat lebih jauh ke dalam masalah ini, tapi klan Qian Feather Monstrous klan kami yang lain pasti akan melihat lebih jauh ke dalam masalah ini, ucap King Yu Dong. Oh, kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk kembali dan mengatakan yang sebenarnya apa adanya saja. Katakan kepada mereka bahwa akulah, Chu Feng, yang menyerang King Yu Fengming. Jika mereka ingin melihat lebih jauh ke dalam masalah ini, maka datanglah padaku sendirian, dan jangan melibatkan yang tidak bersalah, kata Chu Feng. Tuan muda Chu Feng adalah orang dengan keberanian untuk memikul tanggung jawab. Aku, King Yu Dong, sangat mengagumimu. Namun, karena sudut pandang kita berbeda, jika kita akan bertemu lagi, aku takut kita akan menjadi musuh, kata King Yu Dong. Kalau begitu lain kali kita bertemu, aku tidak akan lagi toleran seperti ini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh Chu Feng bergeser. Angin sepoi-sepoi menyapu, lalu Chu Feng dan Chu Suang-Suang menghilang tanpa jejak. Kakak King Yu Dong, bagaimana kondisi Fengming? Tanya anggota lain. Setelah Chu Feng pergi, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous segera berkumpul di sekitar King Yu Fengming. Chu Feng itu benar-benar sombong. Kami pasti akan membantai seluruh klan surgawi Chu mereka, dan membuatnya membayar harganya. Itu benar, kita harus menghukumnya dengan keras atas tindakannya. Bahkan jika kita tidak dapat membunuhnya, kita akan memaksanya untuk menjadi gila. Ketika dia sudah dewasa dan tidak lagi mampu tinggal di alam kultivasi martial ancestor ini, maka kita akan mengambil hidupnya, ucap mereka. Melihat King Yu Fengming yang tidak sadar, banyak klan Qian Feather Monstrous mulai meneriakkan kemarahnya kepada Chu Feng, dan mengambil keadilan bagi King Yu Fengming. Apakah kamu semua tuli? Pada saat itu, King Yu Dong bertanya kepada orang banyak dengan ekspresi sedih. Dipertanyakan seperti ini oleh King Yu Dong, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous semuanya kebingungan.
Mereka tidak mengerti mengapa King Yudong tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Apakah kalian semua tidak mendengar apa yang aku katakan kepada Feng Ming sebelumnya? Memang benar, di dalam realm Cultivation Martial Ancestor, kita mendapat dukungan dari saudara-saudara kita. Setelah meninggalkan alam Cultivation Martial Ancestor, kita memiliki dukungan dari klan kami. Bahkan klan Surgawi Chu tidak cocok untuk kita. Namun kalian semua perlu memahami, bahwa dukungan sebenarnya Chu Feng bukanlah klan Surgawi Chu. Tapi sebaliknya, itu adalah Chu Xuan Yuan, seseorang yang mampu merobohkan seluruh klan Qian Feather Monstrous kami ke tanah seorang diri, kata King Yudong. Mendengar apa yang dikatakan King Yudong, semua orang menjadi tenang. Kalian harus ingat, sekembalinya kami kali ini, kami benar-benar tidak bisa mendiskriminasi Chu Feng demi adik Feng Ming, dan membuat kebohongan ketika melaporkan apa yang terjadi di sini. Kita harus meredakan konflik ini sebanyak mungkin, dan tidak meminta orang-orang di klan kita mencari masalah lagi, kata King Yudong. Setelah King Yudong selesai mengucapkan kata-kata itu, semua orang mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka. Namun, mereka hanya melakukannya karena kekuatan dan status King Yudong. Itu bukan karena mereka takut pada ayah Chu Feng. Sementara mereka memang mendengar prestasi Chu Xuan Yuan di masa lalu, tapi apa masalahnya? Dunia kultivasi adalah dunia di mana orang hanya bisa percaya pada sesuatu, itu ketika seseorang melihatnya sendiri. Orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous tidak akan percaya apa yang mereka dengar, dan hanya percaya dengan apa yang mereka lihat. Selain itu, sebagian besar klan Qian Feather Monstrous yang hadir terbiasa untuk menteror orang lain. Karena itulah, mereka tidak bisa mentolerir intimidasi dan dihina oleh orang lain. Sekarang mereka menderita di tangan Chu Feng, lalu sekarang mereka hanya ingin melampiaskan kemarahan mereka, dan tidak punya hati untuk mempertimbangkan siapa yang mungkin ada di belakangnya. Karena itulah, mereka hanya mengangguk untuk berurusan dengan omelan King Yudong. Adapun King Yudong, dia juga mengerti karakter klannya. Itulah alasan mengapa dia mengatakan kepada Chu Feng, bahwa Qian Feather Monstrous klan mereka mungkin akan mencarinya untuk membalas dendam. Dia melakukannya untuk memperingatkan Chu Feng agar berhati-hati. Meskipun King Yudong sudah menebak apa yang akan terjadi, tapi dia masih mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang dia bisa. Dia tidak melakukannya karena dia ingin mengasihani Chu Feng. Lagi pula, tidak ada interaksi atau persahabatan antara dia dan Chu Feng. Alasan mengapa King Yudong melakukan itu adalah, karena dia ingin menjaga klannya agar selamat dari bencana. Chu Feng tidak tahu apa yang dipikirkan King Yudong. Dia juga tidak tega repot menebak apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Chu Feng khawatir tentang keselamatan Chu Qing dan yang lainnya. Chu Feng tidak dapat memastikan bahwa Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan, dan Chu Huanyu tidak ditemukan oleh klan Qian Feather Monstrous. Namun untungnya, ketika Chu Feng tiba di Sungai Abadi, meskipun Sungai Abadi telah menghilang, Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan, dan juga Chu Huanyu ada di sini. Selanjutnya, mereka berempat semuanya telah berhasil mendapatkan panen yang cukup dari arus bawah Sungai Abadi. Mereka berempat berhasil mendapatkan terobosan dalam kultivasi mereka. Dari sini dapat dilihat bahwa meskipun Sungai Abadi hanya bertahan untuk waktu yang singkat, tapi itu telah memberikan bantuan yang cukup bagi mereka. Karena itu semua berkat penemuan arus bawah Chu Feng, Chu Ping dan Chu Qing sama-sama sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Bahkan Chu Haoyan dan Chu Huanyu mengucapkan terima kasih. Terlepas dari apakah terima kasih mereka tulus atau tidak, tapi sikap mereka setidaknya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Adapun Chu Feng, ia memberitahu Chu Ping dan yang lainnya tentang apa yang telah dialami Chu Xuang, serta apa yang ia lakukan pada King Yu Fengming. Setelah semua, apa yang dilakukan Chu Feng itu seperti telah sepenuhnya menentang klan Qian Feather Monstrous. Dengan demikian, Chu Feng harus membuat mereka mempersiapkan diri secara mental. Aku benar-benar minta maaf, aku telah menyebabkan masalah bagi semua orang, kata Chu Feng kepada Chu Ping. Adik kecil Chu Feng, tolong jangan katakan seperti itu. Awalnya tidak ada konflik antara kamu dan mereka. Satu-satunya alasan mengapa kamu bertindak melawan mereka, itu adalah untuk menyelamatkan kami. Kami seharusnya menjadi orang yang berterima kasih kepadamu untuk masalah itu. Selain itu, klan Qian Feather Monstrous selalu tiran dan selalu menindas. Bahkan jika kamu tidak memberikan mereka pelajaran,
mereka mungkin tidak serta-merta membebaskan kita, ucap Chu Ping yang dengan segera menghibur Chu Feng. Adik laki-laki Chu Feng, apa yang dikatakan kakak laki-laki Chu Ping itu benar. Ini bukan salahmu. Kamu hanya bertindak seperti itu karena kami. Bahkan jika mereka benar-benar datang mencari masalah, kami akan melawan mereka dengan kamu, kata Chu Qing. Sebagai seorang pria, seseorang dapat membungkuk dan tunduk, atau juga berdiri tegak. Haruskah kita menyembunyikan diri kita untuk sementara waktu? Karena bagaimanapun, alam kultivasi bela diri leluhur ini begitu besar. Maka dari itu, kita pasti akan dapat menemukan tempat berlindung di sini. Itu tidak akan terlambat bagi kita untuk menemukan mereka, dan melunasi hutang ketika kultivasi kita meningkat. Lagi pula dengan bakat Chu Feng, mereka tidak akan mengancam kita lagi, ucap Chu Huanyu. Itu benar, aku merasa saran Chu Huanyu layak, ucap Chu Haoyan. Bahkan Chu Huanyu dan Chu Haoyan menyuarakan ide-ide mereka. Meskipun mereka tidak menyatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab dengan Chu Feng, tapi mereka telah membuat saran tentang bagaimana berurusan dengan klan Qian Feather Monstrous. Selanjutnya dari nada bicara mereka, tampaknya mereka benar-benar percaya diri pada Chu Feng. Sebenarnya, itu juga bisa dimengerti. Setelah semua, mereka berdua bisa dikatakan secara pribadi menyaksikan pertumbuhan Chu Feng di alam atas Ciliocosm besar. Kecepatan pertumbuhan Chu Feng bisa dikatakan ajaib, dan terukir dalam hati mereka. Sebenarnya, segala sesuatunya tidak separah yang diperkirakan semua orang. Mungkin masih ada jalan untuk membalikkan keadaan. Hanya saja, jika kita ingin menebus situasi dan melindungi keselamatan klan kita, kita mungkin harus memiliki sedikit tindakan dari adik Chu Feng. Chu Ping tiba-tiba berkata kepada Chu Feng. Mendengar Chu Ping berkata seperti itu, Chu Qing dan Chu Suang-Suang bertanya hampir bersamaan. Apakah ada jalan untuk membalikkan keadaan? Kakak Chu Ping, aku dapat mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu dalam pikiran. Mengapa kamu tidak memberi tahu kami apa itu? Tanya keduanya. Klan Qian Feather Monstrous memang mampu dianggap kekuatan yang sangat kuat di wilayah timur alam kultivasi bela diri leluhur. Namun, mereka bukan kekuatan terkuat di wilayah timur. Selain itu, ada kekuatan lain yang hadir yang mampu bersaing melawan Qian Feather Clan mengerikan. Salah satunya adalah klan surgawi Dongguo, kata Chu Ping. Dongguo Heavenly Clan ya, gumam mereka. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Suang-Suang, Chu Qing dan yang lainnya segera berubah. Mereka sepertinya mengingat sesuatu. Saudara laki-laki, aku percaya kamu semua sudah tahu, bahwa klan surgawi Dongguo telah memiliki hubungan persahabatan dengan klan surgawi Chu kami selama beberapa generasi. Awalnya, klan surgawi Dongguo dan klan surgawi Chu kami juga memiliki hubungan dekat satu sama lain di alam kultivasi martial ancestor. Kami dulu berbagi kehormatan dan aib satu sama lain. Ini terutama berlaku untuk generasi kita. Ada banyak talenta di dalam generasi muda klan Dongguo surgawi. Sementara Chu Heavenly Clan kami berada dalam kondisi yang sangat menyesal di realm cultivation martial ancestor, namun Dongguo Heavenly Clan mereka telah berjalan dengan sangat baik, dan secara terbuka diterima sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar realm martial cultivation ancestor di kawasan timur sebagai 3 besar. Awalnya, setelah dirawat oleh klan surgawi Dongguo, meskipun klan surgawi Chu kita lemah, tapi tidak ada yang berani menggertak kita. Bahkan bisa dikatakan bahwa hari-hari kita di sini juga sangat baik, kata Chu Ping. Dalam hal itu, mengapa klan surgawi Dongguo tidak menjaga kita sekarang? Mungkinkah karena klan surgawi Chu kita tidak dapat tumbuh lebih kuat begitu lama, sehingga mereka mulai memandang rendah kita, dan memutuskan untuk meninggalkan kita? Chu Haoyan bertanya. Ada sedikit ketidaksenangan dalam nada suaranya, ini ketika Chu Haoyan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Bukan hanya dia saja, ekspresi Chu Huanyu juga berubah sangat buruk. Reaksi mereka dapat dimengerti, karena bagaimanapun, kedua klan mereka pada awalnya adalah sekutu dekat. Namun sekarang, hanya karena klan Chu semakin lemah, mereka memutuskan untuk meninggalkan sekutu mereka. Itu benar-benar tidak tulus. Masalah ini benar-benar tidak dapat disalahkan pada klan surgawi Dongguo. Klan surgawi Dongguo awalnya memperlakukan klan surgawi Chu kita dengan sangat baik. Apa yang terjadi adalah kesalahan klan surgawi Chu kita, kata Chu Ping. Ketika Chu Ping menyebutkan hal ini, dia memiliki ekspresi yang sangat malu pada mukanya. Kakak Chu Ping, apa yang terjadi? Chu Feng bertanya.
Setelah itu, Chu Ping mulai memberitahu Chu Feng tentang apa yang telah terjadi secara penuh. Awalnya, klan surgawi Dongguo tidak hanya merawat klan surgawi Chu di alam kultivasi bela diri Ancestor, tetapi mereka bahkan akan membawa klan surgawi Chu bersama mereka, itu ketika mereka menemukan peluang kultivasi. Meskipun klan surgawi Dongguo tidak berbagi manfaat dengan klan surgawi Chu secara sama, tapi mereka masih dapat dianggap telah memberikan klan surgawi Chu bagian yang sangat besar dari sumber daya kultivasi, itu dari tempat-tempat di mana Chu Heavenly Clan tidak mampu masuki. Mereka bisa dikatakan sangat tulus dan murah hati. Namun dihadapkan dengan klan surgawi Dongguo yang begitu tulus dan murah hati, orang-orang dari klan surgawi Chu akhirnya melakukan hal yang tidak tulus. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.